Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 3. Dan terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Jordin Mendefa. Nama saya Junior Angelina Mendefa. Nama saya Henis Dewi Putri Duha. Nama saya Indah Kasih Putri Rai. Nama saya Arman Kulia. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami ini, terlebih dahulu yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bank Lembaga Keuangan lainnya, dan terlebih kepada teman-teman kami yang kami sayangi. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikannya. Judul presentasi kami itu Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Internasional. Bank Indonesia. Jadi kita ketahui dulu apa itu Bank Indonesia. Bank Indonesia ini dulu disebut dengan Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Bank Indonesia juga pusat dari segala bank Indonesia, karena Bank Indonesia bisa mencetak uang yang kita gunakan saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia diawali dari tahun 1828. De Javaanse, bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menghentikan fungsi De Javaanse Bank sebagai bank sentral. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 1968, diterbitkan lagi Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank yang mengatur kedudukan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dilanjutkan pada tahun 1999, merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemenkan dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance pada tahun 2008, di mana dibuatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1999 sebelumnya tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas. Baik, selanjutnya diteruskan oleh teman kami Hermanto Tia. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang tujuan Bank Indonesia. Jadi tujuan Bank Indonesia tertuang pada Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Jadi maksud kestabilan yang diinginkan yaitu 1. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. 2. Kestabilan rupiah terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksud untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini akan dapat diukur dengan mudah. Baik, selanjutnya kepemimpinan Bank Indonesia. Jadi ada 3 kepemimpinan Bank Indonesia. Yang pertama, gubernur. Yang kedua, deputi gubernur senior. Yang ketiga, deputi gubernur. Jadi gubernur
pertama yang mengatakan Dewan terdiri atas seseorang gubernur sebagai pimpinan, dibentuk oleh deputi gubernur senior sebagai wakil dan deputi gubernur yang sekurang-kurangnya 4 orang. Sedangkan deputi gubernur senior mengatakan Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat berhenti oleh presiden kecuali bila mengundurkan diri terbukti melakukan tindakan pidana kejahatan. Sedangkan deputi gubernur ketiga, deputi gubernur senior dan deputi gubernur diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Calon deputi gubernur diusulkan oleh presiden. Selanjutnya tugas Bank Indonesia. Jadi ada 4 tugas Bank Indonesia. Yang pertama, mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Yang keempat, sebagai penyediaan dana terakhir atau last lending resort bagi bank umum dan bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu kewenangan Bank Indonesia. Kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia selaku bank sentral tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Ada beberapa, yaitu 1. Dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan melepaskan kebijakan moneter, BI memiliki kewenangan yaitu A. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Bagian B, serta melakukan pengendalian moneter melalui beberapa cara antara lain. 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. 2. Penetapan tingkat diskon. 3. Penetapan cadangan wajib minimum. 4. Pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI diberi kewenangan yang pertama, melaksanakan dan memberi persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa atas sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat, mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing. Yang kelima, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Yang keenam, menetapkan macam harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlaku sampai alat pembayaran yang sah. Yang ketujuh, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah secara mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberi pergantian dengan nilai yang sama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman Indah. Saya akan melanjutkan memaparkan materi kami, yaitu bagian 3 dari kewenangan Bank Indonesia, di mana dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia diberi kewenangan yang pertama, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang membuat prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang kedua, memberi dan mencabut izin usaha. Yang ketiga, memberi izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Berikutnya yaitu memberi persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Berikutnya itu memberi izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Berikutnya, mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia. Kewenangan yang selanjutnya itu melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu bila diperlukan. Berikutnya itu memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Berikutnya, mengatur dan mengembangkan informasi antar bank,
Berikutnya, mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan atau yang membahayakan perekonomian nasional. Yang terakhir yaitu tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Selanjutnya itu bagian G, hubungan dengan pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, ada beberapa hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, yaitu yang pertama, bertindak sebagai kas pemerintah. Kedua, menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah. Yang ketiga, pemerintah wajib menerima pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia yang berkaitan dengan tugas atau kewenangan Bank Indonesia. Berikutnya, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN. Yang berikutnya itu dalam menerbitkan surat-surat uang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi kepada Bank Indonesia. Berikutnya, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Berikutnya itu Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Bagian H yaitu hubungan dengan dunia internasional. Hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional ada dua, yaitu pertama, dalam melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dan organisasi lembaga internasional. Yang kedua yaitu dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional atau lembaga multilateral adalah bank, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Bagian I yaitu peran dan fungsi Bank Indonesia. Peran dan fungsi Bank Indonesia ada 5, yaitu yang pertama sebagai agen fiskal pemerintah, yang artinya agen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus keuangan pemerintah, mulai dari pembayaran pengeluaran, pemungutan pajak, penerimaan dana, penyimpanan dana, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sebagai bank dari bank. Yang ketiga, melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Yang keempat yaitu penanganan transaksi giro. Yang kelima yaitu melakukan riset-riset ekonomi. Sekarang kita masuk pada lembaga keuangan internasional. Sebagaimana menurut Kashmir dari tahun 2001 halaman 329, lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari suatu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Demikian, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Henis Duha. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kami, yaitu International Monetary Fund atau IMF. 1. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. 2. Terbentuk IMF merupakan hasil Bretton Woods Agreement secara resmi pada tanggal 27 Desember 1947 dan operasional keuangan dimulai pada 1 Maret 1947. 3. IMF menitik beratkan masalah moneter. Tujuan dari pembentukan IMF terdiri 6, yaitu 1. Merupakan pusat permanen dalam berbagai pertemuan atau perundingan pencapaian kerjasama internasional di bidang keuangan atau moneter. 2. Membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang sehingga mampu memberikan manfaat kepada negara-negara anggotanya. 3. Mengupayakan tercapainya stable of exchange rate dan meniadakan competitive depression. 4. Mengeliminir adanya exchange restriction yang dapat mengganggu perdagangan internasional. 5. Membantu negara-negara anggota yang mengalami kesukaran dalam pembayaran luar negeri
melalui pemberian pinjaman. 6. Mengurangi waktu dan besarnya ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran negara anggota dengan menyiapkan sumber dana jangka pendek. Sekarang sumber-sumber dana yang bisa dipinjamkan oleh IMF kepada negara-negara anggotanya diperoleh dari 1. Kuota atau subscription yang diperoleh dari negara anggota meliputi sejumlah dana atau modal berupa mata uang yang berlaku di negara masing-masing negara anggotanya dan emas sebanyak 25% dari kuota. 2. Pinjaman atau loans dari negara-negara anggotanya. Sebagian besar dana pinjaman diperoleh dari negara-negara industri besar seperti negara Arab Saudi. Sekarang World Bank, International Bank Reconstruction and Development atau yang lebih dikenal IBRD adalah sebuah organisasi yang berdiri dengan cara memberikan bantuan kepada negara yang tergolong miskin dan sedang dalam keadaan yang tidak stabil, dalam hal ini yaitu negara-negara yang sedang berkembang. Sekarang fungsi dan tujuan Bank Dunia. Fokus Bank Dunia adalah membantu penduduk dan negara miskin dengan tujuan utama yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui program kesehatan dan pendidikan. 2. Mengembangkan sosial pemerintah dan membangun institusi sebagai kunci elemen pengurangan kemiskinan. 3. Menguatkan kemampuan pemerintah untuk memberi pelayanan berkualitas, efisien, dan transparan. 4. Melestarikan lingkungan hidup. 5. Mendukung dan mendorong pengembangan sektor bisnis swasta. 6. Mendorong terbentuknya stabilitas lingkungan ekonomi makro sehingga kondusif untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Baik, untuk materi selanjutnya akan diberikan kepada teman kami Junia. Baik, saya akan melanjutkan bagian keanggotaan. Setiap negara dapat menjadi anggota Bank Dunia sepanjang memenuhi persyaratan. AL bersedia memberikan kontribusi modal bagi Bank Dunia dan negara tersebut harus terlebih dahulu menjadi anggota IMF. Jumlah anggota Bank Dunia saat ini mencapai 183 negara. Bank Dunia memiliki 5 lembaga, yaitu yang pertama IBRD, kedua IDA, ketiga IFC, keempat MIGA, kelima ICSID. Selanjutnya ADB, Asian Development Bank. Yang pertama, didirikan tanggal 19 Desember pada tahun 1966. Kedua, lembaga keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di kawasan Asia dan Timur Jauh serta ikut membantu memperlancar proses pembangunan ekonomi di negara berkembang, terutama negara anggotanya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan. Yang pertama, menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, membantu negara-negara anggota dalam mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dan rencana pembangunan dengan tujuan lebih memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, memberikan bantuan teknis untuk membiayai dan melaksanakan berbagai program proyek pembangunan. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan PBB, EKF atau berbagai lembaga keuangan internasional lainnya yang berkaitan dengan aktivitas investasi. Selanjutnya, CGI, Consultative Group on Indonesia. CGI sebagai kelanjutan tujuan IGGI, yaitu membantu Indonesia yang sedang mengadakan pembangunan ekonomi agar Indonesia dapat berkembang sehingga menjadi negara yang maju. Yang kedua, untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut, CGI setiap tahun mengadakan pertemuan atau sidang 2 kali yang membicarakan mengenai program pembangunan Indonesia dan koordinasi bantuan keuangan. Selanjutnya, anggota CGI, negara donatur. Ada beberapa negara donatur. Yang pertama, Jepang, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Finlandia, Inggris, Swiss, Belgia, Korea, dan Denmark, serta Australia. Selanjutnya, lembaga-lembaga internasional Bank Dunia. Yang pertama-tama ADB, UNDP, WFP, UNFPA, WHO, FAO, UNIDO, ILO, NIP, IFAD, IDB, dan UNICEF. Selanjutnya, UDB, Summit Development Bank.
Yang pertama, lembaga didirikan pada tanggal 20 Oktober tahun 1975. Tujuan pembentukan IDB adalah untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial negara, anggota dan masyarakat Islam baik secara individual maupun kolektif berdasarkan syariah Islam. Selanjutnya, aktivitas pemberian bantuan IDB dapat diklarifikasikan dalam 3 bentuk, yakni ordinary operation, kedua flagging rate financial, yang ketiga special operation. Sekian dan terima kasih dari pemaparan materi kami kembali. Baik, demikianlah hasil dari pemaparan presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 3, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian presentasi ini, kami minta saran dan kritik baik dari Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah ini maupun dari teman-teman semua. Demikian, Yahoo.